Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu di hari Senin. Ini ketemu dengan Mbak Agi ya. Kalau ketemu saya setiap hari masuk. Agi bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah Mas Resul. Kita mau ngomongin apa nih hari ini? Banyak, tetap selalu rame. Kita lihat ini hari ini kan Gerindra yang giliran akan bertandang ke DPP PAN ya. Kalau sebelumnya kan PAN datang ke PDIP gitu. Ya, ini menarik karena walaupun suara PAN itu sebenarnya kita tahu tidak signifikan gitu kan ya. Tapi kan di partai-partai kecil dan kemudian survei-survei menunjukkan bahwa pemilihnya itu larinya ke Anies gitu mayoritas dan ke Prabowo. Jadi ini gerbong kosong, tapi tetap saja kita bisa melihat ini ya kemana PAN itu akan berlabuh. Disitulah Jokowi, disitulah sebenarnya Jokowi juga akan berlabuh. Itu kan gitu kita lihatnya begitu. Ini nggak berlebihan loh karena yang menyatakan ini kan kita kutip sendiri Pak Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa di pilihan mereka itu akan sesuai dengan pilihan Pak Jokowi dan apalagi dua kali pemilu kalah gitu kata Pak Zulhas kan begitu kan dia menyampaikan ya. Jadi dia pokoknya sekarang pokoknya pasah bongkoan lah kalau orang Jawa nyebutnya ke Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi apa pokoknya pejah kesang dari Pak Jokowi lah gitu kan. Nah ini saya kira di situ pentingnya sebenarnya lihatnya. Pannya nggak penting, tapi ini kita melihat soal kemana Pak Jokowi itu akan berlabuh dalam soal Prabowo dengan Ganjar Pranowo ini. Ini juga menunjukkan betapa ada kebingungan sebenarnya dalam posisi Pak Jokowi saat ini. Itu saya usul itu Mbak, itu menarik gitu. Terus eh, kemarin di sini ya yang sampai sekarang masih ramai itu soal Pak Prabowo ya proposal dari Indonesia untuk perdamaian di Ukraina dan Rusia itu yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan dianggap sebagai proposal yang aneh gitu ya dan pro Rusia gitu. Itu menurut saya juga menarik karena ini kan Pak Jokowi katanya harus tahu geopolitik global ketika ngomong sama wartawan-wartawan dan Pemprov waktu itu kan begitu ya harus paham geopolitik global dan selalu Pak Jokowi nyebutnya Ukraine dan Rusia kan itu rujukannya Pak Jokowi pasti kalau geopolitik global itu Rusia dan Ukraine gitu. Itu menarik gitu ya. Apalagi yang menurut Mbak Egi menarik? Ya, satu lagi yang menarik Mas Hersu dan sepertinya kita perlu tahu nih apakah sungguh-sungguh ataukah hanya Hmm. sekedar permainan pengalihan isu begitu ya, yaitu adalah PSI kan mengusung Kaisang gitu untuk menjadi wali kota di Depok begitu. Oke. Nah, iya selama ini kan masih belum mendapatkan konfirmasi apakah kalau konfirmasi bahwa Kaisang akan masuk ke politik itu kita sudah mengetahui itu kan Gibran juga pernah mengatakan itu bahwa Pak Jokowi sampai kaget gitu ketika pada saat mereka Kaget beneran apa kaget kaget-kagetan tuh kayak ekonomi anu. Saya nggak mau ngikutin gaya Pak Jokowi kaget lagi deh. iya, pemirsa off the record itu seneng loh kalau Mas Hersu mengikuti gaya itu. Itu sampai mereka bahas itu ada di komen. Ya, Jadi ya. jadi kalau menurut penuturan dari Gibran kan seperti itu dan ternyata kemarin baru saja ada pernyataan dari Kaisang gitu mengenai apakah dia dari situ dia tidak mengatakan bahwa dia serius atau tidak, tapi dari apa yang dia katakan nanti kita bisa menilai. Ya, ya, ya. Saya kira kalau serius, saran saya kepada warga Depok mulai tutup got-got gitu ya. Jangan sampai ada got yang nggak tertutup, ini bahaya itu. Karena menurut saya ini lepas dari hak semua orang ya untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota, calon apa. Tetapi saya kira kita perlu memberi edukasi kepada apa pemilih bahwa jadi wali kota, jadi gubernur, jadi apalagi jadi presiden itu nggak cukup kalau modalnya cuma elektabilitas atau kemudian anak siapa gitu ya. Ini perlu rekam jejak yang jelas. Lalu tiba-tiba ini bisa rusak nih negara nih kalau nggak ada merit system juga di dalam partai politik kan seperti itu. Jadinya itu saya kira saran saya mulai lihat tengok kiri tengok kanan warga Depok kalau betul serius ini kalau ada got yang belum ditutup silakan ditutup dulu dari sekarang. Oke, mari kita bahas dari mana dulu yang kita akan mulainya Mbak Agi. Dari PAN dulu, Mas Hersu ya Dari PAN ya. sepertinya. Ya, ya. Iya ya, karena itu akan menjadi isu yang aktual begitu ya. Dan kita melihatnya ini PAN ini memang di menit-menit terakhir begitu sekarang sudah semakin mendesak kan ya.
tinggal berapa bulan lagi kita untuk pendaftaran. Dan sepertinya kalau saya sih melihat PAN bersama Golkar itu dua-duanya sekarang sedang bingung begitu ya Mas Hersu, apa yang akan dilakukan saat-saat terakhir ini begitu. Dan kemarin sesudah bertemu dengan Bu Mega begitu kan, masih belum ada kejelasan bahwa PAN ini akan bersama PDIP atau belum gitu, tapi yang jelas dengan pertemuan hari ini bersama Gerindra mungkin akan makin kita bisa makin melihat kemana arah PAN. Tapi kalau yang saya lihat Mas Hersu itu pernyataan dari PAN ini betul-betul dia mengendorse Erick Thohir itu 100% gitu ya. Jadi Ini karena ini kan kalau Erick Thohir ini capres seperti sebuah minuman itu loh, iklannya sebuah betul. minuman. Apapun Siapapun capresnya itu cawapresnya Erick Thohir. cawapresnya Erick Thohir, betul. Jadi sampai terus kemudian dikatakan bahwa kalau ingin menang PDIP, bukan PDIP, kalau ingin menang Ganjar atau Pak Prabowo maka ambillah Erick Thohir sebagai cawapres. Jadi Ganjar mau menang itu cawapresnya Pak Erick Thohir, begitupun dengan kalau Pak Prabowo mau menang maka ambil cawapresnya adalah Erick Thohir. Jadi saya rasa dalam pertemuan dengan Gerindra gitu pada hari ini pun juga itu salah satu yang menjadi agenda akan dipromosikannya Erick Thohir kepada Gerindra atau kepada Prabowo. Karena kemarin sesudah pertemuannya dengan Megawati kan juga mengakui bahwa dia mengusulkan agar Erick Thohir itu menjadi cawapres dari Ganjar begitu Mas Hersu. Saya kira gini, tapi kalau saya lihat anunya ya, dari sisi bobotnya begitu, kita kan lihat itu Zulkifli Hasan dan DPP itu mendatangi PDIP, gitu ya. Ya, Sementara ini kalau artinya ini ya, sementara ini sebaliknya justru Gerindra yang mendatangi DPP PAN. Apakah dari sisi itu kita bisa lihat bahwa dari sisi urgensinya lebih Gerindra yang membutuhkan atau PAN yang membutuhkan? Tapi saran saya untuk melihat ini, menganalisisnya itu analisisnya adalah bagaimana dari kepentingan siapa yang paling menonjol. Saya kira kepentingan Pak Jokowi yang tetap paling menonjol di situ. Karena kan kita tahu juga dua kubu ini, kubu PDIP maupun kubu Pak Prabowo itu kelihatannya sekali saling berebut saling berebut Pak Jokowi. Kan itu kelihatan kan kemarin si Sekjen DPP PDIP Hasto misalnya menyindir dengan pantun bahwa ada kelompok lain yang merasa lebih dengan Pak Jokowi. Ini pasti yang dimaksud adalah Pak Prabowo, dan saya kira juga tidak berlebihan apa yang dikatakan oleh Hasto bahwa karena Pak Prabowo kelihatan serius sekali mendekati Gibran ya, mendekati Pak Jokowi melalui Gibran. Kemarin dia sempat bertemu dengan relawan beberapa pekan lalu ya, dan kemudian seperti kita kutip Cak Imin yang menyatakan bahwa secara tidak resmi memang sudah melamar Gibran sebagai calon wakil presidennya. Terus sekarang juga bikin semacam kompetisi sepak bola gitu ya di Kota Solo. Kebetulan Bung Rocky juga hadir di sana. Dan kenapa kok dipilihnya di Kota Solo? Kan ini pasti ada asosiasi tertentu dalam sisi politik. Jadi Pak Prabowo memang betul-betul serius ingin meyakinkan Pak Jokowi harus mendukung dia. Sementara PDIP juga sama, dia tetap berharap bahwa Pak Jokowi akan mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo gitu. Seharusnya itu nggak perlu terjadi lagi karena bagaimanapun Pak Jokowi ini kan kader PDIP gitu. Tapi mereka tahu bahwa sekarang memang menjauh. Ini sebenarnya ada berita juga di Straits Times. Yang orang kan jadi ramai ketika media asing yang nulis gitu ya. Walaupun kita sendiri sudah bolak-balik ngomong ada keretakan hubungan antara Pak Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, tapi dibantah habis. Ya nggak perlu dibantah, semua orang udah tahu kan gitu. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kita ada pernyataan juga kan Mas Hersu yang mengatakan bahwa sebenarnya walaupun ini ada pertemuan dengan Ibu Mega dan juga pertemuan dengan Pak Prabowo, tapi sebetulnya tetap ada skenario yang ketiga, yaitu apabila ini tidak berlangsung dengan baik, maka justru Zulhas sendiri yang akan maju nanti bersama dengan Airlangga, yaitu dari Golkar begitu. Bisa ya, jadi ini menyusulkan ini pembicaraan di Detroit ya katanya ketika hadir dalam sebuah forum ekonomi di Amerika ada opsi keempat ini. Tetapi tetap saja jangan terlampau ini ya, jangan bias gitu. Kemudian ini kan bagian dari yang kita sebut operasi smoke and mirror yang oleh kaca dan asap yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu, semacam deception untuk mengelabuhi pengawasan publik begitu. Sama juga dengan nanti yang kita akan bahas
soal Kaisang gitu. Jangan terlampau fokus ke situ karena bisa aja pengalihan juga gitu. Saya Betul. kira tetap saja seperti skenario Pak Jokowi, kalau mau Pak Jokowi aman itu ya hanya dua calon presiden, ya, calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini artinya Ganjar dengan Pak Prabowo, itu saja skenario-nya. Jokowi kalau tambah lagi dengan Erlangga dan dengan Zulhas, itu variannya nanti terlalu banyak, jadi akan sulit untuk mengontrolnya begitu. Tapi tetap saja kalau toh kemudian nanti akhirnya juga Pak Jokowi itu merestui, jadi kan tergantung nih Pak Zulhas ini jadi dengan Erlangga atau tidak, ini tergantung restu dari Pak Mhm. Jokowi juga gitu, karena buat mereka ini sekarang sama sebenarnya posisinya Pak Prabowo maupun Ganjar, bahkan nanti juga dengan Pak Zulhas dan Pak Erlangga. Mereka berharap betul bahwa Pak Jokowi itu bersama mereka, karena sekali lagi Pak Jokowi itu presiden, gitu ya, Mhm. presiden yang bisa yang sudah menyatakan tidak akan netral dalam pilpres yang akan datang, akan cawe-cawe gitu. Walaupun Mhm. mungkin Pak Jokowi lupa ya bahwa ini bagaimanapun di injury time, di penghujung penghujung permainan Pak Jokowi. Jadi bagaimanapun juga pasti kendor cengkraman Pak Jokowi terhadap semua lembaga termasuk partai-partai politik. Kalau injury time itu bisa, kalau dalam sepak bola bisa terjadi apapun bisa terjadi kejutan-kejutan gitu loh Mbak. Iya, betul Mas Herssu, apalagi ini masih ada waktu ya, sekian lama. Kalau saya melihatnya kejutannya malah bisa jadi, kalau seandainya kita, melihat keyakinan dari Pak, Yusuf Hanandi bahwa pasti nanti akan hanya ada 2 calon saja. Jadi kejutannya masih akan terus berlangsung walaupun kita melihat sekarang misalnya, skenario yang berikutnya yaitu bahwa Pak Erlangga bersama dengan Zulkifli Hasan gitu juga maju. Itu, deklarasi kan belum belum sesuatu yang mutlak gitu, bisa saja pada last minute mereka kemudian melebur dengan koalisi yang sudah ada, dengan atas nama demi negara, bangsa, NKRI dan sebagainya yang selama ini memang alasan itu yang seringkali untuk merubah suatu visi, misi yang sebelumnya ada itu kan, alasan-alasan itu saja begitu yang dikemukakan. Jadi bisa jadi memang memang kalau saya sih masih percaya bahwa skenario yang hanya akan ada 2 paslon, capres dan cawapres itu masih akan terus berlangsung begitu. Seperti yang dikatakan oleh, Denny Indrayana dan juga kemudian juga yang dikatakan oleh Pak Yusuf Wanandi begitu. Karena, itu mereka katakan itu yang memang, terjadi, yang bergolak begitu, yang sedang diupayakan secara terus-menerus sampai menuju hari H pada bulan, Oktober ya Mas Herssu ya untuk pendaftaran pendaftaran nanti ya. September ya kalau nggak salah, September 15 sampai Oktober ya? September Mhm. sampai Oktober. Ya, saya kira itu ya yang memang mesti kita cermati begitu. Dan tapi ini kan menunjukkan betapa sebenarnya semua sekarang tidak aman, ya. Ya. Baik Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo juga masih kebingungan ini untuk menentukan siapa sebenarnya calon wakil presidennya gitu. Beda dengan Anies sudah bisa menentukan calon wakil presidennya, tapi justru bingung apakah partainya penuh bisa nggak memenuhi 20% karena masih ada ancaman dari Pak Muldoko di Mahkamah Agung kan gitu. Jadi semuanya Mhm. memang uncertainty. Kan tadinya Pak di PDIP Pak Hasto misalnya, sekjen dia yakin banget bahwa nanti siapapun cawapres yang akan ditunjuk oleh PDIP itu akan jadi magnet gitu ya, partai-partai Mhm. datang. Ternyata tidak kan gitu ya. Dan justru mereka bekerja keras untuk melakukan lobby-lobby kan, itu seperti diakui juga mereka melakukan lobby. Hasto juga melakukan lobby ke Golkar, ke PAN dan sebagainya. Pak Prabowo juga yang tadinya kan pede banget gitu ya, karena dia misalnya dia belum mau segera menunjuk Caimin karena dia masih melirik yang partai yang lain, masih melirik Mhm. Pak Erlangga Hartarto, masih melirik Gibran dan sebagainya gitu. Tapi sekarang dalam situasi sekarang justru Pak Prabowo saya lihat juga tidak aman. Karena apa? Kalau kemudian artinya katakanlah kemudian Zulkifli Hasan berpasangan dengan Erlangga Hartarto, kan berarti Pak Erlangga Hartarto nggak bisa jadi Mhm. cawapresnya Pak Prabowo. Begitu juga Mhm. kalau kemudian Caimin, apakah kemudian setelah dalam tanda petik merasa disia-siakan oleh Prabowo, dia masih mau terus bersama dengan Pak Prabowo, dia bisa melihat peluang peluang yang Mhm. lain begitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan Gibran gitu? Apakah kemudian di Mahkamah Mhm. Konstitusinya dengan situasi sekarang ini karena Denny Indrayana yang ngacak-ngacak di di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, apakah masih berani juga Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia 35 tahun, 40 tahun direvisi jadi 35 tahun. Saya kira ini jadi banyak yang ketidakpastian yang terjadi, Iya. Mbak Agi.
Iya betul, ketidakpastian yang terjadi ini masih akan terus berlangsung. Hanya iya Mas Herssu, jadi yang menarik adalah, kalau menurut saya salah satu nih yang menarik adalah pertemuan antara Pak Zulkifli Hasan dengan Ibu Mega kemarin. Kalau dia berhubungan dengan PDIP, maka dia berhubungannya adalah dengan Ibu Mega, begitu kan. Jadi, cawapres yang menentukan adalah Ibu Mega, begitu, dan kemudian juga untuk, semua pembicaraan deal-deal dan sebagainya itu dilakukan oleh Ibu Mega. Kita bisa melihatnya ketika terjadi pembicaraan kemarin, Ganjar berdiri, duduk di pinggir begitu, bukan menjadi salah satu sentralnya begitu, dan kemudian juga sampai terakhir tidak diberikan kesempatan berbicara. Jadi baru Ganjar, memberikan pernyataan itu ketika acara sudah selesai, kemudian, pers menanyakan kepada dia. Tapi kalau kalau dari pihak, PAN atau dalam hal ini Zulkifli Hasan, itu bertemu dengan Gerindra, ya pastinya yang berbicara ini adalah langsung begitu ya, bisa jadi, Pak Prabowo atau juga, layer yang lain gitu. Artinya pembicaraan dapat secara langsung, tidak, dalam hal ini kita melihat bahwa Ganjar kan memang disebut sebagai boneka dari partai begitu ya, Tugas partai lah. ya petugas. Maaf, bukan bukan boneka tapi petugas partai begitu, tapi seringkali memang kalau kita melihat konotasinya, petugas seringkali juga Oh iya, kemudian disebut kalau petugas sebagai itu kan pokoknya diperintahkan siap. diperintahkan, Ah, ya, gitu. Kalau boneka tidak nggak boleh bisa siap. menyalahilah. Nah, kalau boneka nggak boleh siap, nggak bisa siap-siap, Mbak. Dia tinggal dipindah-pindahkan aja. Ya, Iya betul, jadi semuanya harus memang tergantung secara sentral lah, sentralistik itu adalah Ibu Mega. Nah ini mungkin yang menarik ya Mas Herssu, kalau PAN misalnya berhubungan dengan, partai-partai yang lain, itu kan memang, mereka bisa melakukan deal-deal-nya secara langsung dengan para capresnya sendiri, oh begitu. ya, ya, ya. Ya kalau dengan Pak Prabowo dia pasti juga langsung dengan Pak Prabowo dealnya Mhm. bisa. Kalau dengan Anies Baswedan juga dengan Anies Baswedan langsung. Tapi kalau urusannya dengan Ganjar, ya harus lewat Ibu Megawati kan. Tapi kalau Anda sempat perhatikan nggak bagaimana wajah Pak Zulkifli Hasan maupun Ibu Megawati itu nggak terlalu cerah ketika habis pertemuan itu ya, karena Mhm mhm. saya lihat memang belum ada belum ada yang belum deal gitu, makanya kemudian dibilang bahwa akan ada pertemuan-pertemuan lebih lanjut gitu. Ini yang saya kira menarik. Nah, saya kira kita pindah ke topik berikutnya. Mau langsung Pak Prabowo atau kalau Pak Prabowo ini yang Singapura atau kita ngomongin Kaisang yang di Depok? Kaisang yang di Depok ini menarik nih Mas Herssu. Hmm, Saya hmm. masih penasaran, Mas Herssu sebagai, orang yang pernah berkuliah di Depok, mengerti betul, kawasan Depok dan sekitarnya, begitu kira-kira kansnya seperti apa sih Kaisang ini? Karena kok kayaknya gencar loh Mas Herssu, Ya, bahkan ya, ya. lawan Ganjar pun juga ikut mendukung begitu. Bukan hanya kuliah di Depok, saya juga sekarang tinggal di Depok kan gitu ya. Oh iya ya. Ya. Jadi memang harus harus diakui ini agak mengejutkan ya bahwa Mhm, ada Kaisang yang mau maju di Depok itu. Dan mhm, mereka pasti punya kalkulasi sendiri karena mesti diakui dengan jujur bahwa ada kejenuhan setelah 4 periode ini mhm, dipimpin mhm, Pak Wali Kotanya itu oleh PKS gitu, dan mhm, harus diakui juga memang pembangunan di Depok dalam beberapa waktu terakhir ini kelihatannya arahnya memang nggak makin jelas. Saya nangkap kekecewaan-kekecewaan itu dari publik, bahkan termasuk orang-orang yang sebelumnya juga mendukung wali kota mmm, yang ada, dan saya kira PKS berusaha betul menghadang Kaisang di sini. Tapi saya kira mhm, mungkin saya tidak akan bicara lebih detail tentang bagaimana peta politiknya di Depok mhm, ya. mhm, Tetapi saya justru ingin menyoroti soal figur Kaisangnya sendiri gitu. mhm, Karena mhm, bagaimanapun ini saya kira bukan praktek yang bagus ya kalau ada, mhm, tadi udah saya singgung, ada seorang calon kepala daerah, itu baik mhm. tingkat kota, kabupaten maupun provinsi dan bahkan presiden, itu Mhm, rekam jejaknya nggak jelas gitu ya. Ini mhm, kan mhm, ini Kaisang ini kan nggak jelas ini rekam jejaknya, sama seperti Gibran ketika di Solo tiba-tiba ujuk-ujuk dia jadi calon wali kota Solo dan terpilih jadi wali kota Solo. mhm, Sama juga sebenarnya pada Pak Jokowi kan, Pak Jokowi meskipun tahapannya beda ya, Pak Jokowi calon presiden itu sebelumnya karena beliau pernah jadi wali kota 2 periode, mhm, belum yang mhm, periode kedua nggak selesai, kemudian jadi gubernur DKI Jakarta cuma setengah mhm, periode dan langsung jadi presiden. ya, Dan saya masih fair bilang bahwa apakah Pak Jokowi itu berhasil sebagai gubernur di DKI Jakarta, kita tidak bisa nilai berhasil, tapi kita tidak bisa nilai gagal juga karena memang mhm, belum selesai tugasnya kan belum begitu. selesai, Beda mhm, dengan Anies Baswedan yang menyelesaikan
kepemimpinannya satu periode di Jakarta, dan kita bisa menilai apakah itu berhasil atau tidak, kan begitu. Nah, dalam kasus ini menurut saya berbahaya orang-orang seperti Kaisang ini jadi calon wali kepala daerah hanya modal popularitas dan Ya. modal bapaknya gitu ya, mesin politik infrastruktur bapaknya, harus diakui seperti itu. Dan tidak, saya menduga bisa saja dia menang di Depok. Tapi apa nanti manfaatnya buat buat orang warga Depok sendiri, kan begitu. Sama juga pertanyaan yang sama kalau dia kemarin ditanya apakah mau di Solo atau apa Depok atau di Solo, dia menyebutnya Sleman juga bisa gitu. Sama aja menurut saya dengan nanti di Sleman atau di Solo, seharusnya nggak boleh begini. Ini bahaya kalau dalam sebuah negara atau dikelola dengan cara begitu, itu nggak ada merit system gitu ya. Ini kan lebih seperti negara kerajaan dong. Anaknya raja, lu bisa jadi raja-raja kecil di daerah-daerah dulu gitu. Iya, iya, itulah kecenderungan yang terjadi dan sepertinya menjadi tidak sehat ya Mas Hersu kalau di suatu daerah kemudian kepala daerahnya itu mengimpor dari daerah lain begitu. Jadi penduduk Depok mungkin ada sekitar 1 juta lebih ya Mas Hersu, 1,2 Penduduknya 2 juta. juta lebih. Saya kalau nggak salah DPS-nya itu 1,4 seingat saya ya. 2 juta lebih, 1,4. besar ini, Mbak. Iya besar ya. Jadi apakah dari Depok sendiri tidak bisa menghasilkan orang yang demikian mumpuni begitu ya, baik secara keilmuan, jejak begitu, pernah menjadi praktisi dan kemudian juga mengenal daerah Depok itu dengan baik begitu kan? Kita kan seharusnya untuk menjadi kepala daerah kan seperti itu begitu. Makanya wajar kalau seandainya saya lihat kemudian di media sosial begitu ya, netizen mempertanyakan apakah tidak sebaiknya kalau kepala daerah memang ber-KTP daerah tersebut begitu. Walaupun memang memungkinkan kalau seandainya seperti Pak Jokowi begitu kan menjadi gubernur Jakarta, dia sementara tidak ber-KTP Jakarta kan sebelumnya dia ada di Solo seperti itu. Memang memungkinkan, tapi mungkin rakyat melihat bahwa dia telah memiliki jejak sebagai wali kota begitu. Sementara kalau Gibran ini ketika ditanyakan kan ada wawancaranya Mas Hersu, itu wawancara itu cukup viral yaitu ketika dia tengah berlibur gitu long weekend bersama Pak Jokowi begitu ada di sebuah mall dan kemudian media itu mewawancarai dia mempertanyakan keseriusan dia untuk maju di Depok begitu dan Oh, kemudian Kaisang ini ya. ini Kaisang, ya maaf, ini Kaisang. Dan kemudian Kaisang menyatakan bahwa iya serius saya akan all out begitu dan bahkan ketika ditanyakan soal spanduk begitu yang kemudian sekarang sedang terpasang di Depok bertebaran dan kabarnya itu dipasang oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dia pun mengatakan bahwa iya itu fotonya dari saya begitu, saya foto dan kemudian saya berikan kepada PSI begitu yang kemudian sekarang menjadi spanduk itu. Walaupun Kaisang Oh, ini lebih banyak bercanda ya, sebetulnya ya. banyak dia bercanda, tapi ini menjadi konteksnya menjadi serius ketika memang spanduk-spanduk itu memang dipasang dan itu dipasang secara resmi di tempat-tempat strategis, kabarnya di Margonda dan wilayah-wilayah lain dan kemudian juga kita melihat gerakannya itu terlihat cukup masif begitu ya, baik dari PSI, jubirnya sering berbicara soal itu dan kemudian juga Kaisang juga tidak protes ketika di spanduk tersebut terlihat dia memegang mawar merah begitu kan, terlihat seolah dia sedang memegang mawar merah yang merupakan simbol dari PSI begitu Mas Hersu. Jadi ini mungkin warga Depok ini perlu menghitung begitu ya. Apakah ini sesuai dengan harapan mereka ke depannya? Apakah ini memang yang mereka harapkan nantinya begitu untuk memimpin Depok gitu. Kalau seandainya tidak, nah saya harus sudah mulai berkalkulasi dari sekarang siapa sih Ya, sebenarnya yang lebih ya. lebih berhak begitu. Ya, saya agak prihatin karena ternyata mengendorse Kaisang ini untuk maju ke Depok itu ada dua orang akademisi dari UI ya. Ada sahabat saya, ada Armando yang memang ini sekarang jadi caleg PSI, dan kedua ada Profesor Hamdi Muluk ya. Ada foto yang beredar begitu, saya tidak tahu apakah ini dia juga akan jadi tim sukses. Tapi saya kalau kemudian Gibran menyatakan all out untuk akan menang di Pilkada Depok, saya mesti bilang bahwa saya juga akan all out untuk mengkampanyekan menolak Kaisang. Bukan saya benci pada Kaisangnya, bukan, nggak ada urusannya personal ini kan gitu ya. Tapi kita ingin agar politik kita itu ya tadi itu merit system dibangun, juga ada rekam jejak, ada kuah kemampuan dan sebagainya gitu loh. Dan kemudian juga soal dinasti yang menurut saya itu nggak bagus kalau orang cuma memilih seseorang bukan karena kapasitasnya, tetapi lebih pada karena siapa anak bapaknya dan kemudian cuma modalnya elektabilitas, berbahaya. Saya kira kita belajar dari pengalaman banyak sekali
apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini karena orang dipilih itu hanya modalnya popularitas saja, elektabilitas saja, dan kita tahu kok elektabilitas itu bisa di engineering, difabrikasi, bisa dilakukan semacam itu. Tapi kalau rekam jejak, kemudian kualitas kepemimpinan seseorang itu nggak bisa ini kan akan difabrikasi. Kan orang selalu mempersoalkan, lo apa pengalamannya Agus Harimurti, kan dia cuma mayor, kan orang selalu bilang begitu di militer. Ya kita lebih tanya lagi, mayor itu ini loh, dia tuh mayor cukup senior dan mungkin bentar lagi jadi komandan batalion. Setidaknya dia pernah memimpin pasukan gitu. Dan kalau kita lihat rekam jejaknya sejak dia di sekolah di Sekolah Taruna Nusantara di Akademi Militer, dia selalu jadi pemimpin juga kan begitu. Jadi mau nggak mau dia sudah melewati itu. Belum lagi kemudian dia sekarang juga memimpin sebuah partai yang cukup besar. Jadi ada. Kalau Kaisang kan nggak track record apa kecuali dia jualan gitu ya. Jadi bisnis yang kita pun nggak tahu kok bisa bisnisnya jadi berkembang begitu besar dalam waktu sekejap gitu, dan kita jarang lihat produknya yang mana sih yang sebenarnya yang bisa membuat dia besar seperti itu dan kaya raya seperti itu. Saya kira ada pertanyaan-pertanyaan kritis semacam itu yang harus kita pertanyakan ya. Sekali lagi ini bukan persoalan kita personal, bukan, tapi kita mesti mendidik publik ini dengan edukasi politik yang lebih baik gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi mengelola perusahaan itu kan sangat berbeda dengan mengelola publik gitu ya, mengelola warga negara, di mana yang dikelola adalah seperti masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kemiskinan, terus kemudian juga masalah pemerataan, seperti misalnya kan Depok ini memang luar biasa kalau yang saya lihat Mas Hersu. Jadi perkembangannya dari misalnya kita lihat 10 tahun yang lalu, atau kemudian 10 tahun yang akan yang sekarang terjadi begitu, itu pendidikan juga mungkin karena menempel Jakarta, jadi daerah penyangga Jakarta, jadi memang masalahnya kompleks banget. Masalah relokasi atau tukar guling SD yang sebuah SD saja kalau saya perhatikan itu berlarut-larut begitu ya, tidak tertangani dengan cepat. Kemudian pendidikannya anak-anak itu juga terganggu. Tapi di lain itu juga ada masalah LGBT begitu, terus kemudian juga masalah remaja, pergaulan bebas dan sebagainya. Depok ini sangat-sangat kompleks. Jadi diperlukan memang pemimpin yang berwibawa, yang adil, dan kemudian juga mau terjun ke bawah karena punya masyarakat visi, ya, punya visi. Iya, punya visi, betul. Karena memang masyarakatnya juga kritis. Di sana banyak terdapat perguruan tinggi begitu kan, dan penduduk Depok ini kan banyak tempat-tempat kos yang sebetulnya bukan penduduk sana tapi menjadi penghuni di sana begitu. Penanganan untuk tempat seperti itu di mana banyak warga sementara yang berdomisili di situ kan juga perlu penanganan khusus, berbeda dengan tempat-tempat yang lain yang memang bukan kota pendidikan. Kalau kita bisa katakan Depok ini adalah kota pendidikan, tapi pergaulannya itu cukup kalau kita melihat data-datanya Mas Hersu, mohon maaf ini misalnya soal tingkat ada semacam survei untuk keperawanan dan sebagainya, banyak sekali itu yang anak SMP sudah tidak perawan lagi misalnya di sana, dan itu juga memicu berbagai persoalan kriminalitas dan sebagainya. Jadi kita mesti hati-hati dalam memilih pemimpin, tingkat kedewasaan dan juga background, terus kemudian juga keseriusan begitu ya, selama ini tuh harus seperti apa. Iya, makanya itu sekali lagi ini mestinya partai-partai politik juga lebih bermutu lah kalau mengajukan calon. Ini PSI ini menurut saya makin lama makin ngaco aja gitu ya. Masa kan di situ banyak sekali anak-anak pinter ya yang di PSI itu. Kita tahu kan anak-anak muda cerdas, pinter, punya banyak gagasan. Tiba-tiba dia cuma menyerah pada menjagokan orang seperti Gibran, seperti Kaisang yang nggak punya rekam jejak gitu, yang dia tahu bahwa ini ya kalau satu mereka cuma cari muka aja ke Pak Jokowi kan gitu. Betul. Dan sebelumnya juga dia misalnya soal Ganjar mesti ribut dengan PDIP gitu. Kenapa sih nggak berani PSI misalnya mencalonkan kadernya sendiri? Ya oke, kan dia istilahnya katakanlah kalah, nggak ada masalah kan gitu, kalah gitu hanya di Depok, ajukan dong calon sendiri, dan kemudian dengan begitu kaderisasi di PSI juga berjalan dengan baik. Kalau seperti itu saya kira berbahaya kan situasinya, karena nggak punya rekam jejak apapun kok tiba-tiba dicalonkan gitu. Itu Mbak, saya kira ini undang-undang aja ya, tapi serius saya kira, saya sepakat dengan Anda, dan ini bukan karena kebetulan Depok saja, bukan, tapi saya kira dimanapun kita harus menetapkan standar yang sama soal itu gitu ya. Sorry ya teman-teman PSI dan juga Kaisang soal ini, no hard feeling ya, ini no personal, tapi ini kita bicara soal kepentingan publik.
Oke, Mhm, kita mhm, pindah ke Pak Prabowo nih. Ini menarik ini, Mbak, soal kemarin saya baca di beberapa media asing, mhm, juga kami di media Indonesia, bahwa dianggap proposal perdamaian yang diajukan oleh Pak Prabowo mhm, untuk perdamaian di Ukraina itu oleh Menteri Luar Negerinya Ukraina, ya, dianggap sebagai sebuah betul. sebuah proposal yang aneh gitu, strange kata dia gitu, dan kemudian dianggap juga ini sangat baunya bau Rusia banget gitu ya. Saya jadi Mhm, ingat ketika Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu datang berkunjung ke Ukraine dan juga ke Rusia dan membawa misi perdamaian. Padahal waktu itu orang kemudian tanya-tanya, oke, Pak Jokowi memang waktu itu ketua G20 gitu. Tetapi kan profil Indonesia di dunia internasional gitu ya, mhm, jangankan dunia internasional, untuk di lingkungan regional saja kita tidak cukup dihargain gitu, apalagi kita ngomong jadi mau juru damai antara Ukraine dan Rusia. Padahal kan untuk jadi juru damai itu orang harus punya profil yang cukup kredibel, ya, cukup dipercaya, dihormati oleh orang yang akan didamaikan kan gitu. Kalau tiba-tiba ada anak kita ribut misalnya, Mbak, ya, kita ribut, mhm. ada anak kecil datang, ayo Mbak Agi, Mas Ersu damailah gitu, saya yang akan memfasilitasi. Kita kan bilang, emang siapa lo kan gitu. Iya iya, ini menarik sekali karena Pak Prabowo ini, berbicara sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dan dia berbicara di, sebuah forum yang prestisius begitu ya, yang, apa namanya, membahas soal pertahanan keamanan di Asia Pasifik, yaitu, Shangri-La Dialogue yang terjadi, yang berlangsung di Singapura akhir pekan lalu, yaitu, hari Sabtu. Dan kemudian di situ memang ini menjadi ramai Mas Herssu, terutama kalau kita melihat itu di, media dari Rusia sendiri juga membahas ini, media dari Ukraine sendiri juga membahas mengenai masalah ini, karena memang reaksi dari Zelensky begitu maupun reaksi dari Menteri Pertahanan, Rusia itu memang tidak baik-baik saja. Jadi mereka langsung menolak proposal dari Pak Prabowo. Nah, apa saja proposal dari Pak Prabowo, yaitu yang pertama, dia mengusulkan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik agar segera, menyepakati gencatan senjata begitu dan menghentikan permusuhan untuk sementara. Terus yang kedua yaitu Pak Prabowo, mengusulkan agar kedua pihak itu menarik mundur pasukan dari posisi zona perang saat ini yaitu sejauh 15 kilometer, masing-masing mundur sejauh 15 kilometer. Dan kemudian yang ketiga itu memang ada dia mengusulkan ada pasukan pemantau dari PBB begitu yang dibentuk dan diterjunkan di sepanjang, zona demilitarisasi tadi. Ini memang Indonesia pun juga suka, menjadi pasukan perdamaian seperti itu ya Mas Herssu, dan kemudian yang keempat adalah nah ini yang krusial yang tampaknya membuat, pihak pihak apa namanya, pihak Ukraina itu kemudian menjadi curiga begitu kepada proposal Pak Prabowo. Dia mengusulkan agar segera melaksanakan referendum, yaitu di wilayah yang menjadi sengketa untuk memastikan, bagaimana pendapat warga di wilayah tersebut, ataukah, mereka ini menjadi Bahaya sekali dong ini. Tanpa ada referendum pun, kalau kita udah tahu pasti mereka itu akan memilih bergabung dengan Rusia, karena iya, sebenarnya kan pertikaian Rusia dengan Ukraina itu yang dijadikan justifikasi mereka masuk itu, karena mhm, itu tadi, karena ada beberapa wilayah yang memang ya penduduknya itu mayoritas Rusia, dan dari kemudian mereka Rusia. sedang berjuang untuk memisahkan Mhm, diri dari mhm, Rusia kan begitu ya, dan kemudian mhm, Rusia kan mengakui wilayah itu sebagai wilayah yang merdeka, dua wilayah, saya lupa namanya, Luhansk dan Donetsk atau di mana gitu ya, ada dua mhm, wilayah seperti itu. Nah, ini bisa berbalik ke Indonesia loh Mbak, nanti proposalnya Pak Prabowo ini betul, berkaitan dengan betul. Papua. Saya kira bisa, orang juga bisa mengusulkan hal yang sama dengan ketika terjadi konflik di Papua. Iya. Nah, inilah yang kemudian menjadi ramai Mas Herssu, sampai kemarin pun saya lihat itu di, kan beberapa media itu kemudian mengunggah tentang berita ini kan di Twitter gitu dan reaksi dari, netizen Indonesia begitu cukup ramai karena mereka juga mempertanyakan, wah ini justru membuka peluang begitu tuh untuk kemudian, apa yang terjadi di, Papua begitu, bahkan juga pernah juga diusulkan kan agar ada referendum di Aceh seperti itu dan kemudian, banyak sekali yang mengusulkan gitu agar, pihak asing ya tentunya, agar dilakukan referendum saja di Papua atau selama ini juga tidak bisa Indonesia tidak bisa menyelesaikan konflik di sana. Nah, selain itu, selain membahayakan soal itu bahwa, apa, usulan referendum ini bisa berbalik kepada Indonesia, juga kepada diri Pak Prabowo sendiri Mas Herssu rupanya protes dari netizen
Indonesia, yaitu bahwa Pak Prabowo sebaiknya lebih berkonsentrasi kepada Papua. Karena mereka menilai bahwa selama ini apa yang terjadi di Papua itu Pak Prabowo minim gitu, minim mungkin minim memberikan pernyataan atau mengatakan secara politik ini seharusnya seperti apa. Sebagai Menteri Pertahanan seperti itu kan memang lebih banyak yang berbicara memang Panglima TNI, polisi dan sebagainya karena memang itu wilayahnya gitu ya Mas Hersу. Tapi itulah netizen Indonesia menginginkan agar supaya selesaikan dulu deh masalah yang di dalam negeri baru kemudian cawe-cawe kepada masalah yang ada di luar negeri begitu. Saya Nah, kira betul, karena Menteri Pertahanan memang itu domainnya Pak Prabowo ya. Saya kira Papua itu udah bukan lagi sekedar masalah keamanan yang harusnya ditangani oleh kepolisian. karena politiknya kental juga ya di situ Mas Dan Hersу. ini gerakan separatis gitu kan. Iya. Selama ini kan selalu disebut KKB, padahal ini sebenarnya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Itu yang membuat Ya. kita prihatin karena sekarang ini katanya itu KKB. Kenapa yang berjatuhan yang gugur di Papua itu banyak kan polisi dan beberapa di antaranya itu adalah pasukan-pasukan khusus pasukan khusus loh yang ini karena kebijakan pemerintah juga yang nggak jelas dalam soal Papua ini gitu. Iya, betul. Dan kemudian usulan dari Pak Prabowo itu menjadi ramai karena memang langsung ditolak mentah-mentah ya. Bahkan Menteri Pertahanan Ukraina itu sebetulnya hadir juga di acara tersebut. Gitu. Jadi dia langsung memberikan pernyataan begitu bahwa sebelumnya dia mengatakan bahwa saya akan berusaha mencoba bersikap sopan begitu. Setelah itu dia mengatakan kedengarannya seperti sebuah rencana Rusia, bukan sebuah rencana dari Indonesia. Jadi apa yang dikatakan Pak Ini Menhan ya, bukan Menlu ya, yang nyatakan. Ini Menhan, ya Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov, mudah-mudahan salah di cara membacanya ya. Dan dia mengatakan seperti itu, dan dia mengatakan a strange plan. Dia mengatakan jadi semacam rencana aneh yang belum dibahas dengannya. Saya agak tergelitik dengan belum dibahas dengannya. Mungkin maksudnya adalah mempertanyakan ya Pak Prabowo hadir di forum tersebut dan kemudian Menteri Pertahanan sama-sama rekan kan ini dari Ukraina juga hadir di situ. Tapi apa yang diusulkan oleh Pak Prabowo ini sebelumnya belum dibahas dengan dia begitu. Jadi dia mendengarnya langsung dari situ Mas Herssu. Jadi nah ini saya membaca dari Ukrinform. Nah, ini cukup panjang ini di sini. Ini media lokal dari Ukraina rupanya. Jadi apa yang diusulkan itu sepertinya mereka protes juga karena alasan yang dikemukakan oleh Pak Prabowo itu adalah apa yang terjadi di Asia. Jadi mengatakan bahwa seolah-olah Asia itu memang memiliki banyak sekali pengalaman dijajah. Lihatlah Vietnam, lihatlah negara-negara yang ada di Asia begitu ya, apalagi di Indonesia yang mengalami penjajahan tidak hanya dari Belanda kan, ada penjajah juga dari Jepang begitu. Dan dia mengatakan bahwa apa yang terjadi itu membuat Indonesia itu paham betul bagaimana rasanya dijajah. Tapi dari pihak dari pihak Ukraina itu sebenarnya mengatakan bahwa sebetulnya tidak hanya Indonesia saja, di Eropa itu kan penjajahan juga luar biasa, Mas Su. Dan cerita tentang perang di sana itu juga luar biasa, apalagi ini antara Ukraina dengan Uni Soviet yang dengan Rusia yang tadinya kan tergabung dalam Uni Soviet begitu. Jadi mereka pun sebenarnya sudah merasakan itu apa yang dirasakan oleh di Asia begitu ya. Dan kemudian yang menjadi masalah adalah yang dipermasalahkan betul sebetulnya adalah kenapa mereka mengatakan bahwa ini sepertinya rencana Rusia karena saat ini kan memang sepertinya Ukraina sedang di atas angin ya Mas Herssu kalau saya lihat dari berita-berita dan kemudian tentunya rencana ini kalau seandainya diperkirakan seandainya diberikan kepada Rusia mungkin Rusia akan menerima karena mereka sekarang sedang terdesak begitu. Jadi ini memang wajar kalau mereka menjadi curiga seperti itu. Nah, tapi di luar itu saya kira soal betul Rusia, Ukraina atau apa paling penting buat saya itu sebenarnya yang tadi saya singgung. Ya kalau kita mau punya peran besar dalam dunia internasional ya profil negara kita itu harus diperbaiki dan profil negara kita itu harus diperbaiki dimulai dari pemimpinnya. Itu saya kira gitu ya. Karena kan kita pernah singgung kemarin Pak Jokowi ini kalau dalam forum-forum internasional sering nggak hadir, nggak merasa nyaman begitu. Jadi bagaimana kemudian jadi penengah gitu. Ya ini saya cuma saran aja kepada para buzzer pendukungnya Pak Jokowi. Berat kalau Anda menginginkan Pak Jokowi jadi Sekjen PBB setelah pensiun jadi presiden. Kan dulu ada kan keinginan untuk mendorong itu kan Mbak ya dari buzzer-buzzer itu ya. Karena baru ngomong soal Rusia dan Ukraina aja ini kan sudah ditolak mentah-mentah.
Saya kira itu ya Mbak yang kita Ya, bisa ya. perbincangkan kita kali ini. Sampai ketemu lagi besok ya Mbak. Kita mesti mohon pamit. Saya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.